Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, ya, sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan umur yang panjang, dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita kembali dibimbingnya bisa sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa pula kita memperbaharui niat kita, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ulakum fid dharaini amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratul i'tibari wal bukai wal ihtimami bi amril mauti idza ra'au janazatan. Yang ke-14 daripada akhlak sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in atau ulama-ulama salaf terdahulu, di antara akhlak mereka adalah kasratul i'tibar wal bukai wal ihtimami bi amril mauti idza ra'au janazatan. Memperbanyak mengambil i'tibar atau mengambil pelajaran, wal bukai banyak menangis, wal ihtimami banyak mengambil, mengementingkan, bi amril mauti dengan perkara kematian, idza ra'au janazatan apabila mereka itu setiap melihat jenazah. Mengambil iktibar, mengambil pelajaran, menangis dan banyak mementingkan daripada mengingat kematian apabila mereka melihat jenazah. Mengambil iktibar atau pelajaran. Seseorang bisa mengambil pelajaran daripada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar. Apabila yang dia dengar, apabila yang dia lihat itu dianggapnya lebih penting daripada sesuatu yang dia lakukan. Kalau kita sedang berdiri, kalau kita menganggap berdiri kita itu untuk meratakan pinggang misalnya, kalau kita lebih mementingkan di waktu berdiri menghadapi jenazah, tujuannya adalah untuk meratakan pinggang karena capek misalnya, itulah lebih mementingkan tersebut daripada apa yang kita pandang, daripada apa yang kita dengar, kita tidak akan bisa mengambil iktibar atau pelajaran sesuatu yang kita hadapi atau sesuatu yang kita dengar. Nah, sehingga ulama-ulama kita di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani, beliau menyimpulkan supaya hidup kita ini banyak mengambil iktibar atau pelajaran sebagaimana para sahabat dahulu dan ulama-ulama salaf dahulu
apabila melihat jenazah atau matinya seseorang kita bisa mengambil iktibar. Wa yambagi liman yazurul qubura, sepantasnya kata Imam Abu Habib Sya'rani, sepantasnya bagi orang yang melakukan ziarah kubur, ayyakuna ju'ani, hendaklah dia itu dalam keadaan lapar. Bila kita mau ziarah kubur pagi, jangan makan dahulu. Ziarah kubur dahulu baru makan. Apabila sore hari kita mau ziarah kubur lagi, sore harinya itu jangan makan terlebih dahulu. Karena orang yang mementingkan lapar lah, orang yang mementingkan perutnya, orang itu sama dengan halnya mementingkan hawa nafsunya. Orang yang mementingkan hawa nafsunya itu otomatis dia tidak bisa mengambil iktibar daripada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar. Fa inna syabi'a yahjibul abda anil i'tibari bil mauta, karena kata beliau orang yang kenyang itu akan terdinding dia daripada mengambil iktibar dengan kematian seseorang. Itu yang pertama. Kalau ingin ziarah, syarat pertama supaya kita masih mengambil iktibar atau pelajaran daripada kematian seseorang, jangan kenyang terlebih dahulu. Yang kedua, ayyakuna ghairu azimin ala fi'li syai'in minal ma'asi. Yang kedua, jangan sampai ada geritik hati kita itu ingin melakukan sesuatu yang maksiat. Siapa tahu telah yang meninggal tadi itu meninggalkan seorang anak perempuan yang cantik, lalu ikut ke sana, lalu ada tergeritik di hati. Nah, geritik di hati apabila kita baca la ilaha illallah wa astaghfirullah, apabila hilang pada waktu itu berarti daripada syaitan. Tapi apabila kita zikir terus tetap ada, itu berarti hawa nafsu kita. Itu bedanya. Godaan setan dengan godaan hawa nafsu itu, apabila kita di saat berzikir geritik hati kita itu hilang, niatan buruk kita tadi hilang, berarti itu daripada setan. Tapi apabila sudah kita berzikir datang lagi, hilang sebentar lalu datang lagi, itu aja rupa daripada bisikan tadi, itu berarti daripada hawa nafsu. Hawa nafsu itu menang dengan sebab kita kenyang. Sehingga di dalam sabda Nabi SAW dengan pengajaran beliau, nawwiru qulubakum bil ju'i wa khasyanatis siyab, berikanlah cahaya di dalam hati kamu. Hati ini bisa mengambil pelajaran. Kalau mata belum tentu bisa mengambil pelajaran, kalau telinga belum tentu bisa mengambil pelajaran, tanpa pondasi atau mesinnya ini tidak berfungsi. Nawwiru qulubakum, berikan cahaya kepada hati kamu, kata Rasulullah, bil ju'i, cahayanya itu dengan lapar, wa khasratis siyab, dan berpakaian yang agak kumal. Karena dengan adanya kita berpakaian selalu rapi aja nih lah, baju yang baru aja, baju yang sobek-sobek dahulu, yang tidak pernah bagus lagi dipandang orang, tidak mau kita pakai. Nah, kita akan merasa diri kita ini lebih bagus daripada orang. Jadi yang pertama supaya hati kita ini bercahaya, supaya hati kita ini bisa mengambil iktibar daripada kematian seseorang, maka lapar dan berpakaianlah berpakaian yang kumal-kumal atau yang tidak bagus. Fa innal azima fi hadrati syayatin, maka orang yang bercita-cita ada yang geritik hatinya itu melakukan kemaksiatan, maka orang itu berada di dalam hadrat syaitan. Yang ketiga,
syarat di antara orang itu bisa ziarah kubur, ziarah kuburnya itu memberikan manfaat, wa ayyakuna zahidan fid dunya, hendaklah dia itu zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya tidak terlalu mementingkan. Bila ada mobil, padahal nih teman nih lah mengajak kita mau ziarah kubur pakai motor, lalu ada yang mengajak kita pakai mobil, aku hendak mobil aja, padahal sama-sama juga akan sampai. Daripada aku kepanasan ya. Ngapain juga berpanas-panas, padahal ini sama-sama ada motor, ada mobil. Mementingkan kita mobil ketimbang motor, padahal teman kita ini sudah dari awal sudah mengajak kita pakai motor aja. Kita lebih mementingkan pakai mobil. Ini berarti bukan zuhud. Jadi kalau menurut guru saya lah, zuhud yang paling tinggi itu di dalam keseharian kita nih lah, kita lebih mementingkan atau mengambil sesuatu yang ada di hadapan kita. Contoh kata beliau, ini guru saya yang di Berau, kita naklah makan, kebiasaan kita makan ini selalu pakai pedas-pedas, lombok, lalu di hadapan kita ini tidak ada, maka kata beliau yang ini aja dinikmati. Memang ada tingkatan zuhud itulah. Zuhud yang paling rendah, kita mencari keperluan makan kita itu di luar rumah kita. Ketok pintu tetangga, ada cabai kah, ada lombok kah? Itu zuhud yang paling sudah paling minimal. Jadi kira-kira inilah, kalau kita ini sudah mau makan lah, nikmat yang di hadapan ini disyukuri apa tidak? Jangan ada lombok, aku mendingan ke warung dulu, pakai motor ke warung, beli lombok dulu baru makan. Yang di hadapan aja belum disyukuri, ini hendak mencari sesuatu yang belum tentu ada. Siapa tahu tadi warung tadi tutup, siapa tahu kios tadi itu lagi orang sibuk. Ini zuhud yang paling rendah, mencari, kata beliau, mencari di luar rumah keperluan makan yang ada di hadapan kita. Nah, agak tinggi sedikit kata beliau, kita mencari keperluan untuk makan kita, untuk menyempurnakanlah kenikmatan makan kita dengan cabai tadi itu, dengan lombok tersebut, kepada orang yang berada di samping rumah kita. Bisalah kita menahan nih. Oh, tidak bisa, sulit sudah kalau sudah kebiasaan makan cabai itulah. Kalau tidak ada nih katanya kurang. Nah, yang ketiga kata beliau, kalau memang kita senang dengan cabai atau lombok, ternyata yang dihadirkan di hadapan kita itu tidak ada cabai atau lombok, itu saja kata beliau dinikmati. Itu zuhud sudah. Zuhud paling tinggi. Artinya zuhud ini adalah orang-orang yang mensyukuri apa yang ada di hadapannya. Nah, sama halnya orang yang mau ziarah kubur, di saat temannya ngajak pakai motor, karena kita mau ikut di sini, ternyata melihat mobil, wah enak, daripada panas-panas berhujan-hujan, ikut mobil aja sudah, lalu kita keenakan di sana. Ini bukan zuhud lah, karena arti zuhud di sana adalah orang-orang yang meninggalkan dunia. Wah, kalau arti zuhud itu adalah orang-orang yang meninggalkan dunia, aku mending jalan kaki aja. Ini lain lagi, beda pemahaman. Arti meninggalkan dunia itu adalah menjauhkan hati daripada sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang ada ini disyukuri dulu. Jadi mensyukuri sesuatu yang ada di hadapan kita, tidak mencari sesuatu yang belum ada di hadapan kita, itulah arti zuhud yang sebenarnya. Yang di hadapan aja belum disyukuri, buktinya apa? Belum lagi menyuap. Nggak ada lombok aja, ke warung dahulu. Apalagi sampai aku udah makan, pokoknya aku tidak makan bila ada lombok, bikinkan dahulu. Paksa mamanya disuruh ke warung ambil lombok, beli lombok. Sudahkah? Belum selesai, setengah jam lagi baru selesai. Aduh, kapan aku nih hilang lapar kok? Ngapain juga tersiksa diri?
Jangan terlalu disiksa diri itu, jangan, kasihan. Kita tuh sama dengan halnya inilah membodoh-bodohi sesuatu nikmat yang di hadapan kita. Ini aja belum tentu bisa disyukuri. Yang di hadapan ini lah. Siapa tahu di saat kita keluar rumah mau mencari keperluan untuk makan kita tadi itu, pelengkap makan kita tadi itu, warungnya tutup misalnya, kita cari ke lain. Ternyata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ada tidak bisa disyukuri, sesuatu yang belum tentu ada kita cari, itulah namanya hubbud dunia. Jadi kebalikan daripada hubbud dunia adalah sifat zuhud. Nah, ini kebiasaan kecil aja lah, tapi ini bisa merembet kepada sesuatu hal yang besar. Ini bisa merembet. Kalau tidak kita tangani dari sekarang perkara hati inilah, kita tidak bisa mengambil iktibar kematian seseorang, maka akan merembet baik. Kita akan merasa diri kita ini selamanya hidup tulul amal, panjang angan-angan. Fa innar ragiba, orang yang tidak bersifat zuhud, kata beliau, fiha, di dalam dunia, di dalam perkara kematian, min lazimi kaswatul qalbi, itu termasuk daripada yang mengeraskan hati. Jadi semakin banyak sesuatu yang kita cari yang belum ada lah, itu kata beliau di sini akan mengeraskan hati. Jadi apabila semakin hati ini semakin keras, itu dilantunkan ayat Al-Quran pun tidak akan membekas. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak singgungan-singgungan tuh lah. Kalimatnya la yash'urun walakin la tash'urun. Kenapa kamu tidak merasakan melalui bulu roma atau bulu bulu kulit kita? Itu yash'urun kalau dalam bahasa Arab itu sya'aratu atau sya'run, itu artinya bulu. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat yash'urun atau tash'urun, itu kenapa tidak sampai merinding bulu kamu, bahasa kasarnya. Itu banyak kalimat Al-Quran yang menyatakan demikian. Seseorang yang merinding mendengarkan suatu ayat Al-Quran, seseorang yang merinding di saat menerima tausiah, itu pertanda bahwasanya orang yang menyampaikan tadi itu berasal daripada hatinya, bukan daripada mulutnya. Nah, ini yang kita patut cari. Orang itu mengaji baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kita mendengarnya merinding, itu pertanda orang yang mengaji tersebut, orang yang kita dengarkan ayat Al-Qur'annya tadi atau tausiahnya tadi itu, dia menyampaikan melalui hatinya, bukan melalui mulutnya. Nah, yang ini kita ikuti. Orang itu bisa membuat orang merinding dikarenakan apa? Karena hatinya ini ada cahaya. Orang itu berarti ahli sering lapar, cuma mungkin beliau yang seperti itulah banyak berdiam. Wa kana Usaid bin Hudayr. Nah, Usaid bin Hudayr ini pimpinan daripada kaum Aus di Madinah. Jadi Madinah itu dahulunya agamanya Yahudi lah, Yahudi. Sebelum Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair, nah, untuk berdakwah ke Madinah. Jadi di Madinah itu dulu agamanya agama Yahudi. Nah, pimpinan ulama Yahudi dahulu yang bernama Usaid bin Hudayr, pimpinan daripada kaum Aus yang berada di Mekah, yang berada di Madinah. Nah, beliau ini pernah mengatakan, jadi ini sahabat Nabi lah. Kata beliau, ma hadatsani nafsi qattu. Tiada pernah, artinya senantiasa, kata beliau,
geritik hatiku ini pada waktu melihat jenazah itu, bimal mayitu sairun ilaihi wa rubbama tarakal ukla wa syurba ayyaman wa kharaja maratan fi janazatin. Di waktu melihat jenazah, kata beliau, selalu bergeritik di dalam hatiku, bimal mayitu sairun ilaihi, kenapa si mayat ini menjadi begini, kata beliau. Itu geritik di hati. Ini mati sebab apa? Yang dipikirkan oleh sahabat ini, bimal mayyitu sairun ilaihi, mayat ini kenapa jadi begini? Pasti ada yang mematikan. Warubbama, dan hampir-hampir beliau bila sudah melihat jenazah tadi, tarakal ukla wa syurba, beliau selalu meninggalkan makan dan minum, sekadar mencicipi makan, setelah itu tidak kepikiran lagi untuk memberi kenyang kepada perut beliau. Jadi pada waktu beliau melihat jenazah, diantarkan ke kubur, falamma adkhalul mayyital qabra, manakala sahabat-sahabat itu menguburkan seseorang, gusya alaihi, beliau langsung pingsan. Fama raja'u bihi illa baitihi illa fi na'si, tiadalah kembali para sahabat itu dengan kerandanya menuju rumahnya terkecuali si Usaid bin Hudayr tadi ini masih berada di keranda. Coba bayangkanlah, ini akhlak sahabat dahulu mementingkan perkara kematian, karena dengan orang memikirkan mati, orang itu pasti pikirnya selalu mengambil iktibar bagaimana nanti aku seperti ini. Nah, jadi ceritanya Usaid bin Hudayr tadilah ini Rasulullah SAW ini mengutus namanya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah atau mengajarkan Al-Quran ke Madinah. Jadi Rasulullah masih berada di Mekah, mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajar Quran di Mekah. Jadi pada waktu itu yang masuk Islam di Madinah itu ada namanya anaknya Jurarah, Sa'ad bin Jurarah. Sa'ad bin Jurarah ini bersepupu sekali sama dengan Usaid bin Hudayr tadi, sepupu sekali. Lalu pada waktu membaca Al-Quran, inilah Mus'ab bin Umair ini mengajarkan Al-Quran di Madinah, datang sepupunya Sa'ad bin Jurarah tadi datang. Wahai Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab bin Umair, ini sepupuku, ini pimpinan kaum sini, ini pimpinan masyarakat di sini, ini ketuanya di sini. Jadi sambil dengan mengacungkan tombak, inilah Usaid bin Hudayr yang masih dalam keadaan musyrik, belum berislam. Kalian mau apa ke sini? Ke Madinah ini ngapain? Mau membodoh-bodohi orang-orang yang lemah di antara kami kah? Kata beliau. Nah, ini adabnya akhlak sahabat dahulu. Orang yang ngomel-ngomel di saat berdiri itu bagaimana supaya amarahnya hilang. Nah, ini di antara akhlak sahabat. Mus'ab bin Umair bukan langsung menangani. Kalau seseorang itu marah, kata Mus'ab bin Umair, yuk kita duduk dahulu. Jadi kalau orang itu marah di dalam keadaan duduk, ajak berbaring. Bila seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, ajak dia dulu duduk. Bila duduk masih marah, ajak berbaring sambil nyendar-nyendar dulu. Nah, ini cara menangani orang-orang yang punya emosi tinggi, inilah seperti Usaid bin Hudayr ini. Suruh duduk dulu. Duduk dulu, kita bincang-bincang dulu sebentar. Bila kamu mau menerima